Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Fakih dari kelas 4D. Di sini saya akan menampilkan diagram tentang smart smart hospital rumah sakit. Di sini kita ada diagram mulai. Lalu dari mulai sini kita masuk ke dalam suatu proses, yaitu pasien mengakses. Kita perbesar dulu. Oke. Pasien mengakses aplikasi Smart Hospital. Jadi ini adalah langkah pertama. Lalu langkah keduanya adalah pasien memilih nih. Kita di sini memakai lambang flowchart dari jajar genjang. Pasien ingin memilih apa. Lalu di selanjutnya ada pilihan pasien. Nah, di sini pasien bisa milih untuk mengambil 3 pilihan, yaitu cek antrean, booking janji temu, dan lihat riwayat medis. Di sini kita misalkan pasien memilih yang seperti lihat riwayat medis. Maka step selanjutnya adalah pasien atau dokter atau perawat atau admin akan mengakses sistem rekam medis digital dari si pasien. Lalu ini adalah lambang dari proses. Lalu kita masuk ke lambang berikutnya. Kan tadi udah diproses nih mengakses sistem rekam medis, lalu akan diakses di database, yaitu sistem rekam medis bakal ngambil data riwayat pasien. Nah, lanjut ke step berikutnya. Kita perbesar lagi biar bagus. Oke. Step berikutnya ini ada proses lambang input, yaitu sistem Smart Hospital menampilkan riwayat medis kepada pengguna. Nah, kalau udah ditampilin maka akan lanjut ke step berikutnya, yaitu ke sistem menambahkan ke jadwal dokter. Oke. Kita balik lagi ke atas. Misalkan di sini pasien ingin mengambil booking janji temu. Ini adalah lambang ketupat, ini lambang decision atau pilihan. Di sini pasien mengambil booking janji temu, maka akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu memilih spesialisasi dan memilih dokter. Ini adalah lambang proses, lambang persegi panjang. Lalu berikutnya lagi, setelah memilih spesialisasi dan memilih dokter, maka akan ditampilkan jadwal dokter yang tersedia di hari tersebut. Nah, terus kalau udah, maka akan lanjut ke step berikutnya, yaitu step input, memasukkan janji detail temu, tanggal, waktu, dan keluhan. Pasien memasukkan detail janji bertemu dengan dokter. Lalu step berikutnya ke dalam proses. Maka sistem akan mengirim permintaan booking kepada admin. Lalu diproses lagi ke admin rumah sakit, memverifikasi dan mengkonfirmasi janji untuk temu dengan dokter. Lalu lanjut lagi ke proses berikutnya. Kalau udah mengonfirmasi janji temu, maka pasien bakal menerima konfirmasi janji untuk bertemu. Nah, lalu di step berikutnya ada sistem hospital akan menambahkan ke jadwal dokter. Ini hapus saja. Nah, lalu itu bila pasien memilih langsung ke booking janji temu. Nah, bila pasien memilih untuk cek antrian atau datang langsung ke rumah sakit, maka akan seperti ini prosesnya. Pasien akan datang langsung ke rumah sakit. Lalu proses berikutnya, perawat atau admin akan melakukan pendaftaran dan alokasi antrian. Lalu proses berikutnya, pasien bakal menunggu panggilan dari antrian. Lalu berikutnya, kalau udah dipanggil, dokter akan melakukan konsultasi dan mengakses rekam medis dari si pasien. Nah, ini dia diakses rekam medisnya. Kalau udah diakses, maka rekam medisnya bakal diperbarui. Nah, kalau udah, maka akan ada proses input, yaitu sistem IoT medis mengirim data kondisi pasien, apakah pasiennya sakit atau gimana. Lalu next berikutnya ke proses. Dokter atau perawat akan memantau kondisi pasien via aplikasi, via sistem. Nah, lalu di sini ada decision. Kalau dokter udah mantau kondisi pasien, maka akan ada pilihan nih. Kalau pasien baik-baik aja, maka pasien
akan langsung pulang. Sini pilihannya tidak. Perlu resep atau rujukan? Tidak, maka pasien akan langsung pulang. Nah, kalau perlu rujukan, maka di sini akan ada proses dokter mengajukan rujukan digital, lalu akan ada input sistem smart hospital mengirim notif ke rujukan dan pasien, dan juga ke rumah sakit rujukannya akan diinput di sini. Lalu setelah itu proses berikutnya adalah admin rumah sakit memproses otomatisasi rujukan. Proses berikutnya adalah input lagi sistem mengirim notif rujukan ke pasien dan rumah sakit tujuan. Sorry, ini ada typo. Nah, oke. Setelah proses input ini, maka akan dialihkan ke alur utamanya lagi, yaitu rumah sakit bakal menambahkan ke jadwal dokter. Nah, ini kan tadi yang pilihan rujukan. Kalau pilihan yang resep, maka prosesnya adalah dokter ngebuat resep digital. Terus proses berikutnya, kalau dokter udah ngebuat resep, maka farmasi bakal nyiapin obat berdasarkan resep dari dokter yang ini. Lalu proses berikutnya, pasien bakal mengambil obat di farmasi. Nih, kalau pasien udah ngambil obat, maka pasien bakal ngelakuin pembayaran. Kalau udah bayar, balik lagi menambahkan jadwal ke dokter. Kalau udah, ya udah prosesnya selesai. Nanti kita di sini pakai bentuk ini. Selesai. Oke. Kalau salah. Nah, selesai. Oke, udah selesai. Jadi seperti ini alur diagramnya. Aktornya ada pasien, ada dokter, ada perawat, ada sistem IoT. Lalu aktivitasnya ini ya seperti ini. Bisa cek antrian, lihat riwayat medis, booking janji temu, dan sampai bawah, sampai selesai. Lalu use case-nya ini adalah ini juga nih use case-nya nih. Si pasien ini mau cek antrian, mau lihat riwayat medis, atau mau booking janji temu. Use case-nya nih. Kalau mau booking janji temu, maka akan diagramnya seperti ini. Ke bawah sini sampai selesai. Kalau use case-nya mau cuman lihat riwayat medis, ya seperti ini. Lalu balik lagi ke alur utama, lalu selesai. Kalau use case-nya mau cek antrian, maka seperti ini alur diagramnya. Tuh, seperti ini. Nih, kalau nggak perlu berobat bisa langsung pulang. Ini use case-nya. Kalau udah, ya balik lagi ke akhirnya ditambahkan ke jadwal dokter lalu selesai. Oke, seperti itu aja tugas RPL saya, Adnan Fakih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.